Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, kami dari kelompok H, dan kali ini kita akan mempresentasikan PPT kami. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Alvin Musa Bazaran dengan NPM 21066329945. Ya, saya Valino Reginaldi, NPM 2206100224. Saya Rafa Maulana Abdillah dengan NPM 21066357713. Saya Gacaya Nugraha dengan NPM 1906378936. Pertama, jaringan. Next. Nah, jaringan ini sendiri bisa dianggap sebagai elemen biologis yang menghubungkan antara sel dan organ. Itu sebabnya jaringan bisa membentuk struktur dan fungsinya masing-masing untuk bekerjasama menjalankan organ-organ dalam tubuh. Manusia memiliki beberapa jaringan dalam tubuh yang juga mewakili tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, jaringan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Lanjut. Nah, jaringan otot ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan ini merupakan pembeda dari ketiga tipe otot-otot tersebut. Next. Selanjutnya ada jaringan ikat. Penyusun jaringan ikat di sini ada 8. Yang pertama ada sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu ada makrofag yang berfungsi melakukan fagositosis terhadap zat asing. Lalu ada fibroblast, berperan dalam penyembuhan luka. Lalu ada sel mesenkim, penyusun sel embrional. Lalu ada sel mast, menghasilkan heparin dan histamin. Lalu ada sel plasma, memproduksi antibodi untuk antigen. Lalu ada sel pigmen, memberikan warna. Dan leukosit, melindungi tubuh dari ancaman infeksi. Next. Selanjutnya ada jaringan epitel. Jaringan epitel sendiri ini ada 5 untuk yang pertama itu ada epitel pipi selapis, yang kedua ada epitel pipi berlapis, yang ketiga epitel kubus selapis, yang keempat epitel kubus berlapis, yang kelima epitel silindris selapis. Dan itu ada letak, fungsi, dan gambarnya. Next. Selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, sel saraf atau neuron. Di sini ada 8 bagiannya dan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Lanjut, next. Selanjutnya ada organ. Nah, organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Lalu, berdasarkan fungsinya, sistem organ tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang meliputi, yang pertama ada sistem indera, lalu ada sistem kardiovaskular, lalu ada sistem pernapasan, lalu ada pencernaan, reproduksi, urogenital, saraf dan muskuloskeletal, endokrin, ekskresi, dan imunitas. Next. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas alasan dalam artikel yang sudah disediakan setelah operasi ditanyakan apakah merah, muda, atau hitam. Nah, untuk penjelasannya ini sendiri, jadi transplantasi itu adalah usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Terus transplantasi tentu memiliki faktor penentu keberhasilan. Berhasil atau tidaknya transplantasi yang dapat diidentifikasikan paling awal adalah apakah organ tersebut memerah atau menjadi hitam. Nah, jika organ tersebut merah, berarti transplantasi tersebut menyatakan berhasil. Sedangkan apabila organ tersebut menjadi hitam, maka transplantasi tersebut menjadi gagal. Ya, selanjutnya ada xenotransplantasi. Nah, seperti tadi telah dijelaskan, transplantasi itu adalah suatu tindakan bidang medis yang bertujuan untuk menghilangkan alat atau jaringan manusia dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, ada 3 hal yang mungkin dapat mengatasi kekurangan jumlah organ di transplantasi. Yang pertama ini kita meningkatkan donatur yang telah meninggal.
Yang kedua, bioengineering dari organ yang dapat ditransplantasikan, di mana hal ini sering menggunakan stem atau progenitor cell. Dan yang ketiga ini adalah penggunaan organ dari hewan atau yang kita sebut xenotransplantasi, di mana hal ini dapat memberikan solusi jangka pendek untuk kekurangan organ manusia untuk transplantasi. Nah, ini juga ada jenis transplantasi berdasarkan ditinjau dari segi transplantasi yang dipakai, dibagi menjadi dua, yaitu transplantasi jaringan seperti pencangkokan kornea mata, dan transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan sebagainya. Nah, kalau dari segi hubungan genetik antar donor dan resipien, transplantasi dapat dibedakan menjadi satu autotransplantasi, yaitu transplantasi di mana resipien dan donor adalah satu individu. Yang kedua, homotransplantasi atau allotransplantasi, yaitu transplantasi di mana resipien dan donor adalah individu yang sama jenisnya. Yang ketiga ada heterotransplantasi atau xenotransplantasi, yaitu transplantasi di mana resipien dan donor adalah dua individu yang berbeda jenis. Nah, yang keempat adalah isotransplantasi, adalah transplantasi antar dua individu dengan genetik yang sama. Dalam prakteknya, transplantasi ini disebut juga dengan transplantasi isologi. Nah, ini dia xenotransplantasi, merupakan transplantasi sel, jaringan, atau organ dari satu spesies ke spesies lain. Sel, jaringan, atau organ semacam ini disebut sebagai xenograft atau xenotransplant. Nah, tujuannya itu, yang pertama itu jelas kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya rusaknya jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemulihan kembali suatu organ, jaringan, atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, seperti penyangkokan sel atau jaringan dari hewan untuk pemulihan bibir sumbing. Nah, ini dari contohnya xenotransplantasi dari babi ini, ada kulitnya buat ini terbakar, terus ada kidney-nya untuk kidney failure buat manusia, dan pancreatic state for diabetes. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Transplantasi sel dan jaringan dari hewan bisa menjadi terapi untuk penyakit tertentu, seperti gangguan neurodegeneratif dan diabetes. Selain itu, xenotransplantasi bisa mencegah kematian manusia akibat menunggu organ yang tersedia. Yang kedua, meski potensinya besar, xenotransplantasi menimbulkan kekhawatiran karena infeksi dan kemungkinan menularkan berbagai penyakit. Selain itu, ada potensi infeksi lintas spesies oleh retrovirus dan bisa menyebabkan penyakit bertahun-tahun setelah terinfeksi. Maka dari itu, masih dilakukan penelitian dan riset lebih lanjut tentang xenotransplantasi. Nah, selanjutnya rekayasa jaringan akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya rekayasa jaringan. Penggunaan kombinasi teknik sel, rekayasa dan jaringan dengan pemanfaatan biokimia dan fisiokimia untuk meningkatkan atau menggantikan fungsi biologis. Pengaplikasiannya seperti pada tulang atau kandung kemih. Next. Rekayasa jaringan. Ekstraksi sel dari jaringan cair seperti darah diekstrak dengan alat sentrifugal, dan jaringan yang solid dihaluskan dan diberi enzim pencerna seperti tripsin atau kolagenes untuk menghilangkan matriks ekstraseluler yang mengikat atau menyatukan sel. Penggunaan tripsi sangat bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat matriks diurai. Tetapi kerusakan sel bertambah banyak. Next. Kemajuan dengan adanya rekayasa jaringan untuk mengembalikan fungsi organ dan penggantian jaringan yang hilang dengan berfungsi kembali. Kelebihannya adalah mencegah adanya penolakan atau respon imun yang merugikan yang disebabkan dari tidak kecocokan. Next. Adapun 3 tools rekayasa jaringan yaitu sel, bagian hidup dari tissue engineering, menghasilkan protein dan menyediakan fungsi sel, lalu memberikan sifat reparatif jaringan. Lalu ada sel signaling, itu sinyal yang memberikan tahu sel apa yang harus dilakukan, lalu protein atau stimulasi mekanik. Lalu ada scaffold, memberikan dukungan struktural dan membentuk untuk dibangun. Lalu menyediakan tempat untuk perlekatan dan pertumbuhan sel, biasanya biodegradable dan biocompatible. Untuk stem cell, bertugas untuk menggantikan sel-sel penyusun tubuh yang memiliki kemampuan memperbanyak dirinya. Stem cell dapat berubah menjadi sel yang diinginkan sehingga dapat digunakan untuk menggantikan sel atau jaringan yang rusak. Selanjutnya, sel ini hanya mampu berdiferensiasi menjadi jenis sel darah saja.
Selain itu, terdapat stem cell mesenchymal yang dapat ditemukan di berbagai jaringan seperti lemak, proton jelly, bagian dari tali pusat orang yang melahirkan, dan dari sumsum tulang belakang. Berikut ini dari referensinya. Next. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai bioprinting. Bisa dilanjut. Bioprinting sendiri merupakan sebuah proses manufaktur aditif yang menggunakan tinta bio atau bioink untuk mencetak sel hidup yang mengembangkan struktur lapis demi lapis yang meniru perilaku dan struktur jaringan alami. Tinta bio atau bioink yang digunakan sebagai bahan dalam bioprinting terbuat dari biomaterial alami atau sintetik yang dapat dicampur dengan sel hidup. Untuk prinsip kerjanya, terdapat 3 tahap dari bioprinting ini sendiri. Yang pertama ada pre-bioprinting. Pada tahap ini, persiapan file untuk di-print, biasanya melalui CT scan atau MRI scan. Peneliti menyiapkan sel dan mencampurkan dengan bioink. Dengan sistem pencitraan sel hidup dilakukan untuk memastikan sel tersebut cukup untuk membuat bioprint model jaringan yang sukses. Untuk tahap selanjutnya ada bioprinting itu sendiri. Pada tahap ini, peneliti biasanya memasukkan bioink yang memuat sel ke dalam cartridge dan mencetak file digital dengan bioprinter. Dan yang terakhir terdapat tahap post bioprinting. Pada tahap ini, sebagian besar struktur dihubungkan silang untuk menjadi sepenuhnya stabil. Hal ini dilakukan dengan memperlakukan konstruksi dengan larutan ionik atau sinar UV. Komposisi konstruksi membantu peneliti menentukan jenis cross-linking yang akan digunakan. Setelah itu, akan ditempatkan di dalam inkubator untuk budidaya. Bisa dilanjut. Dan yang terakhir, ada contoh produk dari bioprinting ini sendiri. Yang pertama itu organ buatan, di mana organ buatan dari bioprinting menjadi solusi atas kekurangan organ. Dan kemudian terdapat penyembuh luka, prosedur terapeutik seperti cangkok kulit, perban tulang untuk luka pertempuran akan dapat dilakukan di masa depan dengan bioprinting. Dan yang terakhir, pengembangan obat, yaitu menjadi solusi pengganti subjek hidup yang lebih etis dan hemat biaya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok H. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.